Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Mahasiswa UT yang berbahagia, di video kali ini kita akan membahas materi desil dan persentil yang terdapat pada modul 4, ukuran pemusatan, lokasi dan dispersi, pada kegiatan belajar 3, kuartil, desil, dan persentil. Desil adalah nilai yang membagi keseluruhan data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Desil dikategorikan dilihat dari jenis datanya. Yang pertama, data tersebar atau tidak terkelompok. Kadang juga disebut data tunggal. Untuk menentukan desil, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan datanya, kemudian menentukan letaknya dengan rumus letak DI sama dengan I per 10 dikali N tambah 1, di mana I yang merupakan desil keberapa, yaitu desil dimulai dari desil pertama sampai desil ke-9, sedangkan N menyatakan ukuran data. Sedangkan untuk data terkelompok atau data yang dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi berfrekuensi, dipergunakan rumus DI sama dengan batas bawah desil ke I ditambah panjang kelas dikali I yang merupakan desil keberapa dikali N ukuran data per 10 dikali frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I dibagi dengan frekuensi kelas desil ke I. Jadi per DI. Di sini mestinya desil ke I. Ya. Contoh pertama, kita akan membahas desil untuk data tunggal. Tetapi kita tidak menentukan mulai dari desil pertama sampai desil 9. Kita hanya akan menentukan desil kedua, ke-6, dan ke-7. Kita mulai dari desil kedua. Yang pertama, cek dulu datanya. Di sini nilai-nilai yang ada tidak terurut, maka yang dilakukan pertama kali mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar dan menentukan banyaknya data, yaitu sebanyak 14. Setelah data terurut, baru kita tentukan letak desil kedua. Letak desil kedua dengan menggunakan rumus yang ditulis yang ada pada slide sebelumnya, yaitu I per 10 dikali N tambah 1, di mana I disesuaikan dengan desil yang akan ditentukan. Desil kedua, maka angka yang di sini adalah 2 per 10 dikali 14 ukuran data tambah 1. Yaitu 2 kali 15, 30 dibagi 10. Yaitu letaknya ada pada urutan ketiga. Urutan pertama, kedua, ketiga. Jadi desil ketiga nilainya adalah 22. Selanjutnya, desil ke-6. Tentukan dulu letaknya. Desil ke-6, maka bilangan yang terletak di pembilan angka 6. 6 kali 15, 90 dibagi 10. 9. Maka desil ke-6 terletak pada data ke-9. Di sini tadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi urutan ke-9 ada pada nilai 30. Maka desil ke-9 nilainya 30. Yang terakhir yaitu desil ke-7. Desil ke-7, tentukan dulu letaknya. Desil ke-7, maka di bagian pembilang bagian atas 7. 7 kali 15 per 10, 105, 10,5. Jadi ada perbedaan dengan dua desil yang telah dihitung sebelumnya. Di sini hasilnya berupa bilangan desimal. Maka kita gunakan interpolasi. Caranya perhatikan bilangan yang bulat ini, yaitu 10, maka nilai desil ke-7 akan terletak pada data ke-10, kemudian perhatikan
angka di belakang desimal atau di belakang koma yaitu 5, maka kita tambahkan di sini 0,5. Kemudian kita ingat bahwa 10,5 itu terletak pada angka 10 dengan 11. Jadi kita gunakan di sini data ke-11 dikurang data ke-10. Selanjutnya kita melihat dari kumpulan nilai tadi yang terletak pada urutan ke-10 adalah 32. Maka di sini diganti dengan angka 32. Demikian halnya data ke-11. Data ke-11 32. Ini tadi data ke-10 dengan yang di depan ini. 32 dikurang 32 hasilnya 0 kali 0,5. Menghasilkan 0 tambah dengan 32. Jadi selalu memulai di bagian belakang tanda kurung, kemudian perkalian, bukan dari depan. Jadi diperoleh nilai desil ke-7 32. Contoh selanjutnya kita akan menentukan salah satu desil dari data yang dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pada kesempatan ini kita hanya menentukan desil keempat saja sebagai contoh. Yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan frekuensinya atau menjumlahkan keseluruhan data, diperoleh 60. Kemudian letak kelas desil keempat, kita pergunakan I kali N per 10. Selain per kali N, kita juga dapat menggunakan dengan N tambah 1. Hasilnya akan sama saja kalau yang akan ditentukan adalah letaknya. Diperoleh 24, maka letak desil keempat berada pada urutan ke-24. Urutan ke-24 dapat kita lihat dari tabel ini, tabel distribusi frekuensi dengan menentukan jumlah frekuensi per kelas. Misalkan di bagian awal ini 2, jumlahkan ke sini 10, jumlahkan lagi karena belum sampai di angka 24, 10 tambah 10, 20, masih belum, tambahkan lagi, diperoleh 36. Maka urutan ke-24 berada di dalam kelas 35 sampai 39. Jadi kelas desil keempat adalah 35 sampai 39. Kemudian batas bawahnya dengan cara mengambil ujung bawah 35 kurangi dengan 0,5. 0,5 ini adalah ketelitian dari bilangan yang dinyatakan dalam satuan terdekat atau tanpa desimal. Kemudian panjang kelas yaitu selisih dua ujung kelas berdekatan, 35 dikurang 30. Selanjutnya jumlah frekuensi sebelum kelas desil keempat, yaitu sebelum kelas desil keempat ini ada 3 kelas dengan jumlah frekuensinya adalah 20. Dan frekuensi dari desil itu sendiri, pasangan dari kelas ini adalah 16. Maka nilai desil keempat dapat ditentukan dari nilai-nilai yang sudah ada. Ini kita masukkan ke dalam rumus. Batas bawah desil keempat 34,5, panjang kelasnya 5, kemudian I kali N per 10 yaitu 24, frekuensi kumulatif desil keempat 20 dan frekuensi dari desil keempat sendiri adalah 16. Selanjutnya sederhanakan yang di dalam kurung ini 24 kurang 20 4 per 16. Selanjutnya perkalikan 5 kali 4 20 per 16. Jawabannya 1,25. Jumlahkan dengan 34,5 diperoleh hasilnya 35,75. Berikutnya ukuran lokasi selanjutnya adalah persentil. Persentil adalah nilai yang membagi keseluruhan data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Sebagaimana halnya tadi desil, maka persentil juga dapat kita kategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama untuk data tersebar atau data tidak terkelompok. Rumusnya letak PI adalah I per 100. Jadi ada kemiripan dengan rumus sebelumnya,
jika desil pembaginya adalah 10, maka untuk persentil 100, di mana I adalah dari 1 sampai 99. Jadi persentil adalah dari I sama dengan 1 sampai 99. Sedangkan untuk data terkelompok, memiliki juga kesamaan rumus dengan kemiripan rumus dengan desil tadi. Di sini batas bawah persentil ke I ditambah panjang kelas I kali N per 100 dikurang jumlah frekuensi dari persentil ke I per frekuensi dari kelas persentil. Perhatikan contoh pertama, yaitu contoh data tunggal. Kita akan membahas persentil ke-36. Langkah pertama, urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah diurutkan, keseluruhan data ini adalah banyaknya yaitu 20. Selanjutnya, tentukan letak persentil 30 ke 36. Persentil 36, maka 36 dikali dengan banyaknya data ditambah 1 per 100 diperoleh 7,56. Karena hasilnya desimal, maka cara menghitungnya perhatikan angka yang di depan ini 7, maka itu menunjukkan data ke-7. Kemudian bilangan di belakang tanda desimal atau tanda koma yaitu 56, maka di sini tambahkan dengan 0,56. 7,56 ini terletak antara data urutan ke-7 dengan 8. Maka di sini diperkalikan dengan data ke-8 dikurang data ke-7. Data ke-7 bisa kita tentukan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini merupakan data ke-7, 19, dan data ke-8 adalah 20. Data ke-7 19, tambah 0,56, tambah data ke-8 20, kurang data ke-7 19. Selesaikan yang di dalam kurung, hasilnya 1. Kali dengan 0,56, yaitu hasilnya 0,56 tambahkan dengan 19. Sehingga nilai dari persentil ke-36 adalah 19,56. Berikutnya kita akan membahas contoh untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau data terkelompok. Yang ditanyakan di soal ini adalah persentil ke-20. Angka pertama, jumlahkan dulu frekuensinya, yaitu jumlah frekuensi untuk tabel ini adalah 60. Kemudian letak kelas persentil 20 dengan menggunakan rumus I kali N per 100, maka 20 ini menggantikan variabel I. Jadi nilai I 20 kali 60 yaitu banyaknya data per 100 dikali 12. Ini bisa disederhanakan tinggal 2 kali 6, 12. Yaitu data pada urutan ke-12. Jadi lihat dari frekuensinya untuk kelas pertama, urutan kedua, maksimal urutan kedua, selanjutnya tambahkan ke sini 2 tambah 8, 10. Belum, kita mencari urutan ke-12. Tambahkan lagi 20. Maka persentil ke-20 berada di dalam kelas interval 30 sampai 34. Maka batas bawah dari persentil 20, ujung bawah 30 kurangi dengan 0,5. Selanjutnya panjang kelas, yaitu selisih 2 ujung kelas. Bisa kita mengambil 2 ujung bawah, 30 kurang 25. Kemudian frekuensi kumulatif dari persentil 20, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil 20. Ini ada 2 kelas, jumlah frekuensinya adalah 2 tambah 8, 10.
Dan frekuensi dari kelas kuartil itu sendiri adalah 10. Nilai-nilai yang dibutuhkan sudah lengkap, selanjutnya masukkan ke dalam rumus. Batas bawah persentil 20 yaitu 29,5, panjang kelasnya 5, dan I kali N per 100 yaitu 12, dikurang frekuensi kumulatif dari persentil 20 yaitu 10, dan frekuensi dari persentil 20 yaitu 10. Selesaikan yang di dalam kurung, 12 kurang 10, 2. Ini 5 kali 2, ini hasilnya 10. Jadi di bagian belakang ini 10 per 10, sehingga menghasilkan 1. 29,5 tambah 1, hasilnya 30,5. Demikian pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.